Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Jadi elastisitas adalah salah satu ukuran derajat kepekaan para pembeli dan penjual yang memberikan reaksi terhadap perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Nah, kepekaan terhadap perubahan faktor-faktor ini tuh relevan dengan fenomena-fenomena ekonomi ya. Contohnya itu seperti perubahan harga, teknologi, gaya hidup, kebijakan pemerintah, dan masih banyak lainnya. Nah, konsep elastisitas sendiri ini adalah apabila perubahan harga yang kecil ini menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Ini dikatakan bahwa permintaan atau penawaran barang tersebut itu sangat responsif terhadap perubahan harga, atau kita kenal biasanya dengan istilah elastis. Nah, tetapi sebaliknya ketika perubahan harga relatif besar terhadap permintaan atau penawarannya itu tidak banyak berubah, maka ini bisa dikatakan tidak elastis ya. Jadi elastisitas di sini itu adalah merupakan besaran atau ukuran yang menentukan besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan yang diminta ataupun ditawarkan. Nah, konsep elastisitas sendiri ya, khususnya elastisitas permintaan itu ada 3. Yang pertama price elasticity of demand atau elastisitas permintaan harga. Yang kedua ada income elasticity of demand atau elastisitas permintaan pendapatan, dan yang ketiga adalah elastisitas permintaan silang atau cross elasticity of demand. Yang pertama ada elastisitas permintaan harga ya. Ini rumusnya adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga ya. Nah, persentase di sini, persentase perubahan itu sama artinya dengan delta ya. Jadi contohnya nih, misalnya harga itu berubah dari yang semula P menjadi P1. Nah, perubahan dari P menjadi P1 ini adalah sebesar delta P atau kita namakan biasanya delta P. Ya, sehingga ketika ditanyakan delta P, yaitu perubahannya dari P menjadi P1 atau P1 dikurangi P untuk rumus matematikanya ya. Dan jumlah barang yang diminta itu berubah dari Q yang awalnya Q menjadi Q1. Maka ada yang namanya delta Q, yaitu delta Q adalah perubahan yang harga yang awalnya dari Q itu menjadi Q1 ya, atau rumus matematikanya Q1 dikurangi Q karena kan selisihnya ya. Nah, untuk rumusnya itu adalah delta Q dibagi Q dibagi lagi dengan delta P dibagi P. Ya, delta Q tadi Q1 dikurangi Q dan delta P adalah P1 dikurangi P. Contoh kasusnya ya seperti ini. Jadi misalkan kita pengen tahu nih besarnya koefisien permintaan beras ya. Nah, ini harga beras itu 4.000 ya, Rp4.000 per kilo. Nah, ketika harga 4.000, jumlah beras yang dibeli itu adalah 10.000 kilo. Ya, ingat ketika harga 4.000, beras yang dibeli 10.000 kilo, berarti 4.000 ini sebagai P, 10.000 kilo ini sebagai Q. Oke, paham ya? Nah, ketika harga itu turun ya, atau bahkan naik ya, nanti in case itu bisa naik bisa turun ya, yang akan mempengaruhi jumlah permintaan ya. Kasusnya di sini adalah terjadi perubahan harga dari 4.000 ke 3.000 ya. 3.000 ini menjadi P1-nya ya. Dan ketika harga 3.000 ternyata jumlah beras yang diminta itu atau yang pengen dibeli oleh konsumen itu sangat naik ya. Jadi 15.000 kilo. Ini berlaku jadi Q1. Jadi kita udah bisa dapetin nih P, Q, P1 dan Q1. Tinggal masukin rumus ini aja tadi. Ya, kita masukin rumus elastisitas of demand. Ya, jadi 15.000 dikurangi 10.000 dibagi 10.000 dibagi lagi 3.000 dikurangi 4.000 dibagi 4.000, ketemu hasilnya adalah minus 2. Nah, artinya apa minus 2 ini? Permintaan barang ini bersifat elastis. Kenapa? Karena nilai koefisien ya, elastisitas of demand-nya ini lebih besar daripada 1. Ya, jadi ED itu lebih besar daripada 1, itu dikatakan elastis. Ya. Nah, koefisien elastisitas permintaan ini nilainya itu absolut minus 2 ya. Karena ada tanda ini ya, garis lurus ini ya, maka terjadi perubahan harga naik atau turunnya itu sebesar 1%. Jadi bisa mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta, bisa naik atau turun sebesar 2%. Nah, tanda negatif ini hanya menunjukkan arah hubungannya ya, perubahannya yang berlawanan antara harga dengan jumlah yang diminta. Sedangkan besarnya nilai koefisien elastisitas permintaan itu tetap sebesar 2.
Ya, jadi meskipun ini minus 2, ini tetap lebih besar daripada 1 karena ini tanda minus ini maksudnya itu hanya menunjukkan arah hubungannya yang berlawanan. Ya, jadi tetap yang dihitungnya itu 2, kan lebih besar daripada 1. Makanya ini dikatakan elastis. Ya, oke. Nah, ketika in case itu harganya yang dari perhitungan sebelumnya ya, ketika harganya turun sehingga untuk kasus harga meningkat, tadi kan harganya turun nih dari 4.000 ke 3.000. Sekarang kasusnya ketika harga itu naik. Ya, jadi dari 3.000 ke 4.000 dan permintaannya justru berkurang kan, tadi 15.000 kilo jadi 10.000 kilo. Sama menggunakan rumus tadi ya, hasilnya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 ini juga sama ya, tanda negatif ini hanya mengistilahkan atau menunjukkan arah hubungan ya, berarti ED sama dengan 1. Oke. Nah, ini ada contoh lagi ya, ketika nanti soalnya itu seperti ini. Kalau tadi kan cuman perubahan biasa ya, 2 soal aja. Ini kan ada kondisi A, B, C, D ya, dari harga segini. Ini diminta untuk menggambarkan kurva permintaannya seperti apa ya. Jadi A, harga 0 di sini ya. Dan yang diminta ini QD ini permintaan. Q ini 2000, berarti di sini A, B, C, D. Jadi kurva permintaannya seperti ini. Nah, ketika kita menghitung koefisien elastisitas ya, dari harga 10 menjadi 30, jumlah barang yang diminta itu dari 1.500 menjadi 500. Jadi ketika harganya 10, permintaannya 1.500 ya. Tapi ketika harganya itu naik jadi 30 ya, jumlah yang diminta itu turun sedikit jadi 500. Maka kita bisa menghitung untuk elastisitas permintaannya ya, dan bisa didapatkan hasilnya negatif 0,33. Artinya jika ada perubahan harga atau harga turun atau naik 1%, maka jumlah barang yang diminta itu turun sebesar 0,33% karena negatif. Ya, koefisien negatif ini disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan ke arah yang berkebalikan. Ya, maksudnya ke arah yang berkebalikan tuh gini. Ketika harga naik, jadi ketika harga itu naik ya, permintaan itu turun. Ya, model yang seperti ini itu biasanya hasil elastisitasnya itu negatif karena modelnya itu berlawanan. Tapi ketika harga itu naik, permintaannya ikut naik. Ini biasanya hasilnya positif ya, tapi tidak selalu. Nah, penurunan harga ini menaikkan permintaan, manakala kenaikan harga akan menurunkan permintaan ya, seperti ini yang tadi saya jelaskan. Oke, sekarang kita masuk ke koefisien elastisitas dengan rumus titik tengah atau arc elasticity, atau biasa kita kenal nanti midpoint ya. Jadi ada beberapa istilah, jadi kalian nanti jangan bingung gitu. Rumusnya adalah ini seperti ini ya, Q1 dikurangi Q dibagi Q plus Q1 dibagi 2 dibagi lagi P1 min P dibagi P plus P1 dibagi 2. Ini untuk contoh soalnya. Soalnya masih sama seperti soal tadi ya, hanya rumusnya aja yang beda. Kalau tadi kan rumusnya delta Q dibagi delta P dibagi lagi Q dibagi P gitu ya. Kalau ini nanti dibagi 2 lagi, ditambahkan dulu baru dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 1. Artinya jika harga naik 1%, maka jumlah yang diminta itu naik 1% ya. Jadi untuk koefisien negatif ini karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan ke arah yang berkebalikan ya. Hanya rumusnya aja yang beda-beda. Jadi nanti kalau di soal ya, itu tergantung soalnya kalian diminta untuk menentukan elastisitas berdasarkan apa ya. Jadi rumusnya yang diperhatikan. Nah, ini tadi kriteria ukurannya ini penting ya. Jadi ketika hasilnya itu lebih dari 1 dikatakan elastis, ketika hasilnya kurang dari 1 dikatakan inelastis, ketika hasilnya sama dengan 1 dikatakan unitary, ketika hasilnya sama dengan 0 ya artinya ini inelastis sempurna, dan ketika hasilnya itu tidak terhingga, angkanya sangat banyak ya, ini artinya elastisitas sempurna. Nah, contoh permintaan elastis ya, ini kayak barang-barang yang mewah ya, contohnya kendaraan yang mahal, elektronik, mobil, televisi, HP ya.
Kemudian permintaan yang inelastis, contohnya ini barang-barang kebutuhan primer atau barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, contohnya kayak beras, gula, ya. Dan untuk permintaan uniter ini barang-barang kebutuhan sekunder, biasanya contohnya kayak VCD, itu kan kita nggak terlalu utamain gitu ya, DVD gitu. Selanjutnya, untuk contoh permintaan elastisitas sempurna ini ketika harga barang dan jasa itu ditetapkan oleh tarif pemerintah atau oleh regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah, contohnya tarif ya, tarif angkutan, jasa telepon komunikasi gitu ya. Terus kemudian jasa parkir itu sebenarnya sudah ada aturan dari pemerintah, tetapi in real life kita bisa melihat biasanya beda dengan aturan gitu ya. Kemudian contoh permintaan inelastis sempurna ini memang barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ya, dan nggak ada pilihan lain, nggak ada barang substitusinya. Contohnya adalah obat dan air minum. Ini untuk kurvanya seperti ini ya, kurva dari elastisitas permintaan. Kalau elastis itu sama dengan kayak gini ya kurvanya, dan lain-lain. Selanjutnya ada elastisitas dan total pendapatan. Total pendapatan kalau di bahasa Inggrisin adalah total revenue atau TR. Ini adalah jumlah yang dibayarkan pembeli dan yang diterima penjual terhadap suatu barang. Ya, rumusnya adalah P kali Q. Nah, hubungannya apa sih Bu antara elastisitas dengan penerimaan itu? Ya, hubungannya adalah seperti ini. Jadi ketika nanti di soal itu biasa diketahui hanya sebatas ini ya, harga dan kuantitas aja. Dan ketika kalian diminta untuk menghitung TR, ya masukin aja rumusnya. Di sini kan sudah ada TR sama dengan P kali Q. Berarti harga dikalikan kuantitas, 100 kali 1 90 kali 2 180, 80 kali 3 240, 70 kali 4 280 dan seterusnya. Ya. Kemudian ketika diminta untuk menghitung penerimaan marginal atau marginal revenue itu sama dengan TR. Loh Bu, katanya MR itu sama dengan TR. Ini kan TR-nya 100, kenapa di sini 0 gitu ya. Maksudnya adalah kita cari selisih antara bawah dikurangi atas ya. Jadi 180 kurangi 100. Jadi 80 di sini. Ini MR-nya. 240 kurangi 180, ini MR-nya. 280 kurangi 240, ini MR-nya. Ya, selisihnya. Nah, untuk kurva permintaan elastisitas ini penurunan harga ya. Untuk kurva permintaan elastisitas ya, yang elastis maksudnya. Ini penurunan harga itu akan menyebabkan total revenue bertambah, bisa dilihat ya. Ini harganya kan turun ya. Ketika ini itu bersifat elastis juga akan menaikkan total revenue, kan naik nih dari 100 ke 180, 240, 280, 300 ya. Tetapi ketika kurva permintaan itu bersifat inelastis ya, justru penurunan harga itu akan menyebabkan total revenue-nya berkurang. Contohnya di ketika harga 50, 40, 30 sampai 10, itu total revenue semakin berkurang. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan ya. Ini contohnya tuh barang-barang mewah kayak mobil sport, terus perhiasan, karya seni, lukisan tuh kan biasanya memang permintaannya ditentukan oleh pendapatan, dan lukisan tuh kan biasanya mahal-mahal ya, karya seni seseorang gitu. Jadi memang bergantung pada pendapatan. Ketika seseorang pembeli itu memiliki pendapatan yang cukup tinggi, tentunya dia akan memiliki permintaan terhadap suatu karya seni. Tetapi barang kebutuhan pokok seperti garam, beras, roti itu nggak peka terhadap perubahan pendapatan. Mau berapapun pendapatannya, barang-barang seperti itu pasti akan tetap dibeli. Nah, ini untuk rumusnya ya. Elastisitas pendapatan itu ada dua cara menghitungnya. Ada dari elastisitas titik atau point elasticity ya. Rumusnya itu seperti ini. Ini seperti yang tadi ya awal. Seperti yang kita tahu, kalau untuk menghitung yang elastisitas permintaan terhadap harga, tadi kan ada dua metode juga, ada metode point atau titik, elastisitas titik, ada juga arc elasticity atau elastisitas busur, elastisitas titik tengah atau midpoint elasticity, namanya memang banyak ya. Rumusnya seperti ini. Jadi nanti tinggal dilihat aja di soal ya, diminta untuk menghitung pakai rumus elastisitas yang mana gitu, disesuaikan rumusnya, jangan sampai ketukar-tukar. Nah, ini contohnya. Ketika seseorang itu memiliki pendapatan 1.200.000, dia meminta atau dia membeli barang itu sebanyak 200 unit. Nah, kemudian pendapatannya naik nih dari 1,2 jadi 1,4, dan kuantitas barang yang diminta juga ikut naik ya, 250. Ya, kita realistis aja. Kalau teman-teman nih misalkan dikasih uang saku
100.000 sehari. Oh mungkin jajannya cuman 2 kali, tapi ketika orang tua teman-teman ini ngasih uang jajan 200.000, kalian pasti pengen, aku pengen jajannya jadi 3 kali gitu ya. Ini realistis. Jadi memang ketika pendapatan naik itu kebanyakan atau relatifnya itu mereka membeli atau meminta barang itu lebih banyak ya. Rumusnya seperti ini, tinggal dikalikan aja, dimasukkan ya. Delta Q tadi adalah Q 1 dikurangi Q ya, gitu. Hasilnya adalah 1,5. Nah, koefisien elastisitas permintaan terhadap pendapatan ini sebesar 1,5. Artinya apa ya? Jika pendapatan konsumen naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan naik sebesar 1,5% ya. Nah, ini ketika menggunakan elastisitas busur atau elastisitas titik tengah atau arch elasticity ya. Rumusnya seperti ini. Next ada elastisitas silang. Ini contohnya permintaan daging sapi. Ini berhubungan dengan harga barang substitusinya. Kita asumsikan untuk barang substitusi daging sapi itu daging ayam ya. Jadi ketika harga daging sapi naik, maka permintaan daging ayam itu akan naik. Karena di sini fungsinya daging ayam itu sebagai substitusi dari daging sapi. Ya. Realistis ya, misalkan kalian pengen beli daging sapi yang awalnya harganya 100.000, oke lah kalian beli 1 kilo. Tapi ketika kalian tahu harga daging sapi naik jadi 200.000, kalian pasti mikir, kayak daging ayam sama aja deh kayak daging sapi, rasanya hampir mirip-mirip, ya udah beli daging ayam aja yang harganya bisa jadi di bawahnya, kayak gitu ya. Maksudnya tuh kayak gitu. Oke, untuk menghitung elastisitas silang kita ada 2 cara juga, yaitu dari elastisitas titik ya, ini sama elastisitas busur. Ini rumusnya seperti ini, jangan sampai tertukar-tukar ya untuk rumusnya. Nah, kemudian elastisitas silang ini bisa menentukan hubungan kedua barang ya. Contohnya ketika EC ini adalah elasticity, cross elasticity atau elastisitas silang kurang dari 0 atau negatif ya. Kurang dari 0 at least negatif ya. Artinya hubungan kedua barang tersebut merupakan barang pelengkap. Ya, semakin besar koefisien negatifnya, semakin erat hubungan pelengkap kedua barang tersebut. Paham ya? Ketika elastisitas silangnya lebih dari 0 atau positif, hubungan kedua barang tersebut merupakan barang substitusi ya. Semakin besar koefisien positif, artinya semakin baik hubungan substitusi kedua barang itu.